Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, bertemu lagi di podcast kita kali ini. Tentunya kita akan tetap membahas ya inovasi-inovasi yang telah dihasilkan oleh para inovator yang ada di Sumatera Selatan. Nah, di podcast kita kali ini kita telah kehadiran seorang narasumber tentu saja yang sangat inovatif, yaitu Bapak Iskandar Buda ST dari SMK Negeri 4 Lubuk Linggau. Dengan judul inovasinya, pembangkit listrik dan pompa air sederhana melalui pemanfaatan tenaga sepeda motor. Nah, seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami dan langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Iskandar. Selamat datang, Bu. Oke, baik. Pak Iskandar tentunya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Nah, terima kasih sudah hadir di podcast kami ya tentunya Pak ya. Oke, Bapak ini tadi disebutkan bahwa inovasinya adalah pembangkit listrik dan pompa air. Tapi di sini tentu saja bukan menggunakan pemanfaatannya ini agak ada yang berbeda ya. Iya. Tidak seperti biasa sepertinya ya. Ini menggunakan tenaga sepeda motor. Betul, tenaga sepeda motor. Iya. Nah, ini sahabat inovasi pasti penasaran seperti apa gitu ya pemanfaatannya. Nah, namun sebelumnya Bapak boleh diceritakan apa yang menjadi latar belakang Bapak muncul ide untuk membuat inovasi ini. Latar belakang pembuatan inovasi ini itu sebelum kita bergabung ke SMK 4 ini, itu sebenarnya kepala sekolah itu kan mempunyai target sama kita sebagai guru produktif. Itu mana inovasi kamu nih? Mana inovasinya gitu. Yeah. Ya, juga kepala sekolah mungkin juga punya tekanan pula dari kepala dinas. Ya gitu, tentunya ya Pak ya di zaman sekarang ini ya, inovasi menjadi hal mana prioritas. inovasinya Ya. gitu. Jadi waktu zaman COVID berarti dulu, jadi siswa kita ini kan banyak yang daring tuh, sebagian Betul. daring, sebagian tatap muka, separuhnya. Jadi inovasinya tercipta, siswa kita ini waktu di daring, dia mungkin bantu orang tuanya kebun, ke sawah, dan segala macamnya itu. Jadi mereka itu melihat betapa sulitnya mengambil air bersih atau air untuk menyiram kebunnya, Bu. Jadi mereka ini siswa, gimana cara nih? Sama siapa yang minta tolong gitu? Sama siapa kita supaya orang tuanya gampang ngambil air untuk penyiraman tanam-tanam kebun tadi seperti cabai, sayur-sayuran gitu. Jadi dia punya cari teman lagi satu orang lagi yang senasib sama bapak dia, orang tua dia. Jadi udah dapat 2 orang, yang satu lagi mau ngadep ke guru yang produktif. Kami sebagai guru SMK belum berani gitu. Yeah. Jadi nyari ke kakak kelas yang dibantuin, yang bantu mereka ngadep ke guru pembimbing. Jadi mereka datang, ya keluarnya apa sebenarnya yang susah. Jadi mereka ceritakanlah air dari kebun dia itu mau nyiram tanaman itu berjarak antara 100 meter sampai 150 meter dari kebunannya gitu. Itu kedalaman juga sampai 5 meter, Bu. Jadi kalau ditimba kan susah juga. Yeah. Jadi kita tanya lagi, apa sih sebenarnya yang banyak kendaraan yang dipakai? Pakai kendaraan apa? Rata-rata kebun di sana tuh memakai kendaraannya tuh jenis bebek Suprafit lah gitu. Jadi dari sana kita mengembangkan kalau pompa air kita bikin seperti apa ya gitu. Jadi kita sebagai ada guru pembimbing satu lagi, ada beberapa orang guru pembimbing. Kita meeting nih, kita berembuk lagi. Nih ada siswa nih, mau ada kendala di kebun seperti apa. Jadi masing-masing guru itu ada idenya memang gitu. Yang si A, B, C, dan selanjutnya ya udah kita bikin pompa air
plus ada generatornya gitu. Iya. Jadi kita bikinlah gambarnya, sistem kerja seperti apa. Dari bikin gambar itu tercipta lebih kurang 2 mingguan lah, Bu. 2 minggu sampai 3 minggu alat ini tercipta. Kita uji coba, alhamdulillah emang bisa dipakai gitu. Itu kekuatannya debit air yang dikeluarin itu dengan pompa, kalau kita pakai pipanya 1:1 itu bisa sampai 200 liter per menitnya gitu. Iya, oke. Jadi waktu kita coba, kita pakai pipa yang paling kecil ya. Kenapa? Kita waktu kalau pipa yang besar kita kasih ke lapangan itu kan terlalu biaya mahal. Kita pakai selang aja, yang selang setengah in gitu. Oke. Biar jaraknya bisa sampai 100 meter. Ini pakai gituan, debitnya airnya emang nggak kecil waktu itu. Oke, Itu baik. cuma sekitar 30 liter per menitnya, lebih Oke. kurang. Baik, ditahan dulu Pak. Iya, Bu. Ini nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana cara teknik penggunaan Ya, inovasi ini tentunya. Nah, tapi namun sebelumnya ini kan suatu inovasi ya Pak. Tentu ya, saja tidak tidak mudah ya untuk membuat inovasi ini ya. Tentu saja mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat ya, dalam benar. melakukan inovasi ini. Nah, apakah Bapak juga juga ikut bersama-sama tim, maksudnya tidak hanya sendirian Ya, dan ada benar. tim-tim lain. Nah, bagaimana apakah peran mereka masing-masing? Kita punya tim itu ada sekitar 4-5 orang. Dan paling membantu tuh ya pasti kepala sekolah lah, Bu. Ya, tentu Kalau tidak ada saja. support dari mereka, itu dari kepala sekolah, Oke. mungkin ini juga nggak jadi. Oke, baik. Nah, ya 100% kepala sekolah lah Iya. gitu. Itu kita dibantu ada namanya Pak Rian, Pak Yogi, dan Pak Akbar, juga Pak Angga yang ikut berperan dalam pembuatan inovasi ini. Oke. Ya, Itu pihak sekolah semua ya, itu Pak? Pak sekolah Guru-guru semua, Bu. yang ada di sekolah ya? Ya, dan siswanya ada 3 orang juga, Bu. Oke. Siswanya ada namanya Yogi, Denny, dan Aji Santoso. Oke, Ya, jadi saya memang bilang. tidak ada pihak luar yang Nggak ada, dilibatkan ya? 100% sekolah semua. Oke, baik. Ini sungguh luar biasa sekali guru-guru di SMK 4 ini ya, Pak, karena ternyata bisa menghasilkan suatu inovasi dari ide dari dalam sendiri ya, Iya. begitu ya, Pak ya. Oke. Nah, baik Pak. Tadi kan udah Bapak jelaskan juga bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, Iya. ini sangat menarik lagi sekali. Mungkin sahabat inovasi pengen tahu ini cara kerja inovasinya ini seperti apa, gitu. Cara kerja inovasi ini, Bu, kita itu ada as utama. As utama ini itu dimasukin ke dalam, ada lubang magnet di situ. As itu lebih kurang panjangnya sekitar 35 cm. Di ujung as itu ada bearing duduk namanya, ada bearing. Itu untuk penahan supaya jangan ada, biar balance seimbang, Bu ya, seimbang. Terus di ujungnya lagi itu ada pulley. Pulley ini ada 2 jalur. Itu jalur yang terus pulley ini kita dialirkan lagi ke pulley-nya si pompa, dan pulley satu lagi dialirkan untuk ke generator. Nah, sistem generator sama pulley ini itu ada juga, Bu. Kita mau bikin otomatis juga di situ. Mesin motor kita hidupkan, itu masih free. Fan belt memang berputar, pulley berputar, dan juga pulley motor sama pulley generator tetap berputar, sama pulley pompa. Tapi dia tidak ngalirkan air, tidak ngalirkan listrik. Kenapa? Masih terputus. Di situ kita bikin alat otomatisnya. Itu berupa magnet AC mobil. AC mobil itu kita pakai switch. Kita mau menggunakan yang mana dulu nih? Gitu. Kalau kita menggunakan pompa, ya switch pompa kita on kan. Pompa pasti itu, jadi magnet tadi akan lengket, akan muter as pompa. Maka air bisa ngalir gitu. Terus kita menggunakan generator tadi untuk menghasilkan listrik, ya kita bisa juga matikan dulu itu switch-nya pompa, kita on-kan si switch generator, ya generator akan mengalirkan listrik. Listrik akan hidup. Oh, mungkin ada pertanyaan, gimana kalau dua-duanya? Bisa. Dua-duanya kita on, dua-duanya itu akan pompa jalan, listrik juga jalan gitu. Dua-duanya bisa.
Oke. Nah, ini tadi kan, menggunakan pemanfaatan tenaga sepeda motor. Ya, Sejauh mana benar. fungsi dari sepeda motor ini? Apakah dia akan tetap standby sampai penggunaannya selesai atau seperti apa, Pak? Kalau tenaga semata-mata ini cuma kita ngambil tenaganya, Bu. Mhm. Setelah kita selesai itu menggunakan alat, inovasi tadi, kita bisa dilepas. Oke. Itu bongkar pasang itu cuma membutuhkan waktu 5 menit. Mhm, Selesai kita bongkar baut dengan memakai kunci 17, mhm, terus kita buka ini cabut bautnya, ya udah mhm. ditarik lagi keluar. Oke. Itu membutuhkan waktu cuma 5 menit. Iya. Ya, yang si motor bisa dipakai lagi, oh mungkin Mhm. buat pulang ke rumah atau ngojek lagi gitu. Oke, jadi memang, fungsi sepeda motor ini adalah untuk, tahap awal aja ya, Pak, ya, untuk menyalakan ya, Menyalakan aja, menyalakan mengambil menyalakan tenaganya aja mengambil gitu. tenaganya Ya, aja untuk menyalakan, listrik, generator ya, listrik dan pompa air tadi ya, Pak, benar. ya? Hanya juga kita Bu, ya sepeda motor ini kita tidak akan merubah itu, prinsip awalnya atau tidak merubah, Komponen fungsinya, fungsinya tidak akan ya? merubah. Kita tetap original pakai, Oke, jadi tidak ada pun satu pun yang dirubah ya, tidak ada Pak, yang ya? berubah. Jadi memang, ditambah Ditambah juga nggak ada, ditambah juga nggak enggak ada ya? tambah. Oke, nah Cuma ini kita nanti penambahan alat kita aja udah masukin aja, buka baut yang ada heeh, pakai obeng ya, iya, yang sebesar heeh heeh sekitar heeh, oke, 30 mili, mhm, dibuka, dimasukin, kita kunci, dah alat oke. bisa dipakai gitu. Jadi sebenarnya, cukup simpel sekali ya, Simpel Pak, sekali, ya, simpel. iya. Nah, berapa lama Bapak membutuhkan waktu untuk, ini kan pasti riset ya, Pak, ya, Ya, riset. melakukan riset, dalam inovasi ini, sehingga, "Oh, Mhm, ini ready," gitu ya. loh? Risetnya itu nggak lama sih, Bu, risetnya. Kita risetnya mungkin ke kebun dulu, seperti apa Mhm, medannya, terus alat ini kelembawaannya seperti apa, gitu. mhm, Dari awal kita membawa, Bu, agak berat ya, sebelum kita kasih. Nanti ke depannya kan kalau ada apa, kita bikin kotaknya, rodanya, tinggal cantolin di belakang ini motornya gitu. oke. Itu risetnya lebih kurang 1 bulan lah, Bu, Oke, lebih kurang baik. 1 bulan. Oke, Sama 1 bulan. sampai finishing lah gitu. Ya, tentu saja, dengan uji coba yang Ya, berulang-ulang tentu saja ya, berulang-ulang Pak, gitu. ya. Ya, Oke, jadi memang satu inovasi untuk menjadi, suatu yang bisa dimanfaatkan ternyata tidak mudah ya, Pak, ya. Jadi memang butuh proses yang ya benar, cukup Bu, seperti itu. panjang, tapi hasilnya memang, memuaskan gitu ya, Insyaallah. Pak, dan bisa Iya. dimanfaatkan. Nah, ini Bapak terakhir, apa yang ingin tentu saja inovasi ini pasti Bapak punya, "Aduh, ini mestinya harus bisa untuk ini juga," atau ada yang mau disempurnakan lah dari inovasi. Nah, ini apa rencana ke depannya untuk penyempurnaan inovasi ini tentunya? Untuk penyempurnaan, inovasi kita ini, itu pompa air ini, itu mau kita kasih, roda, Bu, ya, roda Oke. box itu supaya gampang petani ini bawanya ke lapangan Mhm gitu. mhm Soalnya kalau mhm. beda lapangan nggak mungkin dipikul, Bu, ya. Ya, Itu oke. udah ada rencana, itu, udah ada sketnya juga, kita kasih roda, 2, yang roda 2 kita Mhm. nanti kita kasih cantolannya belakang. Jadi petani atau yang mau bawa alatnya nggak susah gitu, ya, Oke. gampang. Jadi memang, tujuan inovasi tentu saja ya, Pak, ya, untuk, menjadikan lebih Oh, mudah, mudah gitu, iya, baik dari penggunaan maupun waktunya tentu betul, saja ya, Pak, ya. betul. Oke, baik Bapak, terakhir mungkin, sebagai seorang guru ya Ya, tentunya, Pak, ada motivasi yang ingin disampaikan kepada sahabat sahabat inovasi agar bisa juga melakukan inovasi tentunya? oke. Untuk sahabat inovasi, inovasi ini tidak sulit, tergantung kemauan dan kerja keras. Pemikiran itu, jangan takut, berinovasi dan takut gagal gitu. Oke, baik. Nah, Pak, ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim-tim pendukung inovasinya? Terima kasih pada tim inovasi, SMK Negeri 4 Lubulinggal, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Suharjendro yang telah, mensupport kami dalam berinovasi ini, dan juga kepada tim-tim lainnya seperti terima kasih sama Pak Yogi, Pak Rian, Akbar, dan juga Pak Angga. Dan juga terima kasih juga sama siswa-siswa kita yang ikut inovasi ini seperti Denny, Yogi, dan Aji. Terima kasih, semangat. Berinovasinya tentu Iya, saja, Pak, ya. terima kasih. Oke, baik. Nah, eee, Pak Iskandar,
Yap. Sepertinya waktu telah mengakhiri kita di kesempatan Oke, kita Pak. Oke. kali ini ya Pak ya. Mungkin di lain waktu Bapak bisa kembali hadir tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya. Tetap kami tunggu di podcast kami. Insya Allah, Bu. Memang Oke. kedepannya ada lagi nih, Bu. Oke, siap Oke, Bapak. oke. Nah, terima kasih Bapak telah hadir di podcast kami tentunya ya. Oke. Oke, baik. Sahabat inovasi. Nah, demikianlah perbincangan kita tentu saja dengan inovator hebat kita kali ini. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh inovator kita ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadikan motivasi kepada sahabat inovasi untuk terus berinovasi. Tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.